Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Minggu 23 Maret 2024 adalah hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Renungan akan kita ambil dari bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini ketika bacaan dengan tema sekedar memberi contoh. Tahukah Anda sebuah peribahasa yang paling pendek di dunia? Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Latin, hanya dua kata, yang paling pendek di dunia, yaitu exempla traun, yang artinya contoh itu menarik. Kita berbicara tentang contoh, baik itu yang positif maupun yang negatif yang diberikan oleh seseorang. Kita lihat pada zaman ini, syukur atas internet dan televisi, ada banyak contoh yang menyebar dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Yang dengan cepat itu mampu mempengaruhi banyak orang, tidak hanya dalam lingkungan kita tetapi justru secara global cepat mempengaruhi orang. Kita lihat di antara kaum muda kita yang demi hanya untuk mencontoh teladan atau idol mereka yang mereka temukan di media sosial, mereka mampu merubah warna rambut mereka, mampu merubah cara berpakaian mereka, cara berbicara mereka. Mereka mencontoh orang-orang yang mereka temukan dalam drama Korea, Oppa, Sarane, Saraneo, dan lain sebagainya, supaya mereka terlihat seperti idol mereka. Nah, sekarang kita lihat dalam bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Musa mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, "Siapakah engkau?" Dan Tuhan menjawab kepada Musa, serta tidak ingin agar Musa itu berpusing-pusing memikirkan tentang Tuhan, maka Tuhan menjawab, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dengan mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Tuhan mau menunjukkan kepada Musa sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Konsep Tuhan adalah sebuah konsep yang abstrak, yang transenden. Tetapi dengan mengatakan Abraham, Ishak, dan Yakub, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang konkret, yang dekat, yang bisa kita lihat dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam bacaan kedua, Paulus juga berbicara tentang sebuah masalah yang menimpa orang-orang Yahudi. Akibat mereka itu menggerutu karena mereka terus-menerus berada di padang gurun. Maka Paulus memberitahu kita, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk kita. Contoh orang-orang yang menggerutu. Sedang dalam bacaan Injil, Yesus memberi dua contoh yang lain yang cukup kuat, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus dan orang-orang yang terbunuh dalam sebuah kecelakaan di Yerusalem, untuk menambah jiwa kita, pikiran kita terguncang, tertarik oleh contoh itu. Itulah sebabnya pada hari ini kita ingin berbicara, merenungkan semua hal itu terkait dengan contoh. Karena itu minggu ketiga masa Prapaskah ini juga sering disebut sebagai minggu contoh atau minggu keteladanan. Kita tahu ada dua cara untuk menggunakan contoh, yaitu cara yang positif maupun cara yang negatif. Yang pertama adalah cara yang negatif, yang sama sekali tidak berguna. Cara ini terdiri dari mengutip contoh orang lain untuk menciptakan perbandingan yang akan membangkitkan sebuah kebencian. Contoh ini diajukan dalam kasus untuk mengecilkan hati dan menciptakan rasa tidak mampu dalam diri pendengar. Sedangkan yang kedua adalah contoh yang bermanfaat serta membangun. Cara ini berfungsi untuk menyadarkan orang, mungkin juga dengan cara membangkitkan emosi mereka, namun mampu membuat mereka itu semakin bertumbuh. Contoh inilah yang diajukan kepada kita untuk menstimulus, untuk membantu agar kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, gereja selalu merujuk pada contoh-contoh atau teladan dari para kudus yang ada dalam gereja.
Dalam kitab suci tidak ada satupun contoh yang dipakai untuk mempermalukan atau untuk membuat manusia itu tidak mampu, apalagi untuk membuat mereka takut atau bersalah. Setiap kali Alkitab memberi kita contoh tentang orang lain, positif atau negatif, hal itu digunakan untuk semakin menyemangati kita, untuk menyingkirkan dari diri kita itu ignoransa, ketidaktahuan, serta untuk membangkitkan dari diri kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Meskipun terkadang dengan sangat kasar dan meyakinkan, Tuhan memberikan contoh yang ekstrim, tetapi itu semua untuk 3 tujuan: memotivasi, menghilangkan ignoransa atau ketidaktahuan, serta untuk membangkitkan hati kita. Misalnya kalau kita kembali kepada bacaan yang pertama tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, akan konkret bagi kita kalau Tuhan menjawab pertanyaan kita, siapakah engkau? Dan Dia akan menjawab, akulah Allah dari Yohanes Paulus kedua, Allah dari Ibu Teresa dari Kalkuta, Allah dari Carlo Acutis yang kita kenal di zaman kita. Pasti kita akan lebih mudah memahami Allah yang kita sembah. Sekarang pertanyaannya kepada saya dan Anda, bagaimana saya dan Anda itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, agar orang lain semakin terstimulus, semakin terdorong untuk mengikuti kita dalam cara kita mengabdi kepada Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagaimana dilakukan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, Santo Yohanes Paulus kedua, maupun para santo santa yang lain. Teladan senantiasa menarik, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Tetapi hendaknya kita dari hari ke hari mampu menjadi teladan yang baik, agar semua orang bisa diselamatkan. Semoga Allah memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.